Pernahkah kamu merasa bingung saat melihat dirimu sendiri di cermin? Seringkali, kita lebih fokus pada penampilan luar, memikirkan apakah rambut kita rapi atau baju kita cocok. Namun, di balik cermin itu, ada banyak sekali cerita dan sejarah yang mungkin belum kita ketahui. Kenapa kita sampai perlu menatap cermin? Apa makna dari setiap detik yang kita habiskan melihat refleksi ini? Cermin bukan sekadar alat bantu melihat diri, tetapi juga simbol dari banyak hal dalam kehidupan kita. Dari awal peradaban, manusia sudah mencari cara untuk melihat diri sendiri, dan perjalanan tersebut penuh dengan inovasi dan filosofi. Mari kita gali lebih dalam dan memahami dari mana cermin berasal dan mengapa kita merasa begitu terikat dengan bayangan kita sendiri. Chapter 1. Awal mula cermin. Kita sering beranggapan bahwa cermin yang kita kenal saat ini sudah ada sejak lama, padahal baru sekitar beberapa ribu tahun lalu manusia mulai bereksperimen dengan refleksi. Bayangkan, manusia purba yang pertama kali melihat bayangannya di air tenang, merasakan campuran antara kagum dan penasaran. Sejak saat itu, manusia berusaha untuk mereplikasi pengalaman tersebut, mulai dari menggunakan potongan logam yang mengkilap hingga menemukan teknik kaca yang lebih berkembang. Apakah kamu pernah terpikir bagaimana awalnya cermin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari? Ketika membahas sejarah cermin, kita bisa melihat bahwa ini bukan sekadar tentang refleksi visual, tetapi juga tentang identitas dan pemahaman diri manusia. Seringkali kita lupa, di balik penemuan ini ada jerih payah, keingintahuan, dan juga beberapa kegagalan yang harus dilalui. Beberapa sivitas menyebutkan bahwa pengalaman pertama melihat diri sendiri bisa dibilang adalah lompatan mental dalam evolusi manusia. Mungkin kamu berpikir, ini hal sepele. Tapi, coba cek sekelilingmu, seberapa sering kamu menggunakan cermin dalam kehidupanku sehari-hari? Jangan ruanganku bising hanya karena kamu memikirkan penampilan, tetapi perhatikan. Cermin memberikan kesempatan bagi kita untuk berefleksi, secara fisik dan spiritual. Chapter 2. Cermin di berbagai kebudayaan. Beranjak dari awal mula cermin, mari kita telusuri bagaimana berbagai kebudayaan mengadopsi dan menginterpretasi cermin. Dalam budaya Timur, cermin dianggap sebagai simbol keberuntungan, dan seringkali digunakan dalam ritual yang berkaitan dengan jiwa. Namun, di budaya Barat, cermin memiliki makna yang bisa jadi lebih rumit. Tertulis dalam banyak karya sastra, seringkali cermin menjadi simbol untuk kebanggaan atau bahkan kesombongan. Ironisnya, bagaimana bisa suatu benda yang sederhana memiliki lapisan makna yang begitu dalam? Dalam buku-buku kuno, seringkali kita menemukan mitos yang menceritakan tentang cermin yang bisa menunjukkan masa depan atau kebenaran tersembunyi. Hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat kuno melihat cermin sebagai jendela ke dalam jiwa mereka. Anda mungkin sekarang merasa seakan cermin makin membebani keputusan hidup kita. Tapi ya, siapa yang tidak pernah melihat ke dalam cermin dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya mereka lihat? Chapter 3. Perkembangan cermin, dari logam ke kaca. Saat kita melanjutkan pembahasan, kita harus berbicara tentang inovasi yang terjadi dalam teknologi pembuatan cermin. Dari potongan logam yang kemungkinan besar berkarat dan tak nyaman dilihat, hingga akhirnya menjadi permukaan kaca yang jernih dan reflektif, perjalanan ini cukup menarik. Dalam banyak kasus, inovasi semacam ini tidak hanya terjadi dalam teknologi, tetapi juga dalam memahami diri sendiri. Lihatlah sekelilingmu, bagaimana banyak dari kita yang menghabiskan waktu untuk menghasilkan citra ideal melalui cermin. Terlepas dari perkembangan teknologi, ada satu hal yang mengherankan, bagaimana kita bisa terjebak dalam pandangan kita sendiri. Seberapa sering kita terobsesi untuk mencapai refleksi sempurna, bahkan sampai melupakan siapa kita sebenarnya sajikan diri kita. Bukan sekadar apa yang terlihat di kaca? Sungguh ironis, cermin membuat kita begitu terikat pada penampilan, sementara realitas berada di luar sana menunggu untuk dieksplor.
Chapter 4, Cermin dalam Seni dan Filosofi. Tidak bisa dipungkiri, cermin juga memiliki tempat khusus dalam seni dan filosofi. Banyak seniman besar menggunakan cermin sebagai simbol atau objek dalam karya mereka, menciptakan interpretasi yang beragam tentang refleksi. Dalam lukisan, misalnya, cermin seringkali digunakan untuk menunjukkan kerumitan emosi dan identitas seseorang. Apakah ada yang lebih mendalam daripada mempertanyakan siapa kita ketika melihat diri kita sendiri? Di dunia filosofis, cermin kadang-kadang diibaratkan sebagai sarana untuk menggali kebenaran sejati. Kenapa kita perlu menemukan diri kalau hanya bisa melihat bayanganku? Seberapa terikatnya kita pada narasi yang diciptakan oleh refleksi kita? Banyak pertanyaan ini belum disadari. Bahkan mungkin kamu tidak peduli akan kehadiran cermin. Namun, saat kamu menatapnya, ingatlah bahwa ada lebih dari sekadar bayanganku yang kamu lihat. Chapter 5, Cermin dan Perubahan Diri. Cermin juga berfungsi sebagai alat perubahan. Bayangkan, setiap kali kamu berdiri di depan cermin dengan keinginan untuk merasa lebih baik, ada perjalanan panjang yang harus dilalui. Tantangan internal seringkali lebih sulit dibandingkan penampilan luar. Cermin kadang menjadi pengingat akan pencapaian, terkadang juga bisa menjadi penghalang yang menahanmu untuk berkembang. Lalu, seberapa sering kita memberi makna pada refleksi kita sendiri? Setiap kali kita bertanya, siapa yang kamu lihat? Mungkin kita perlu lebih memfokuskan diri pada jawaban daripada pada refleksi. Misi untuk memahami diri sendiri bukanlah eksplorasi dangkal, tetapi sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan dan pembelajaran. Inilah saatnya kita mencoba merenungkan lebih dalam setiap kali kita melihat cermin dan memahami siapa kita sebenarnya. Bergabunglah dengan Memoria untuk lebih banyak cerita menarik. Karena setiap hal punya asal.